Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke bab 9. Judulnya segi 4. Bisa nanti dilihat langsung di halaman 339. Itu sudah merupakan ringkasan sifat-sifat segi 4. Nah, sambil dilihat ya di bukunya ini, di buku paket. Nah, segi 4 yang disebut segi 4 itu karena memiliki sisinya ada 4. Sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4. Kalau segitiga, sisinya 3, sudutnya juga ada 3, dan seterusnya segi 5, segi 6 gitu ya. Nah, yang sekarang dipelajari kan segi 4. Nah, segi 4 ada 6 macam. Ada 6 macam nih, nanti dijelaskan. Yang pertama, persegi panjang ini. Persegi panjang. Nah, kemudian diberi nama. Cara memberi nama dari sebelah kiri bawah. A, B, C, D. Nah, lihat dari bukunya sifat-sifatnya. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nih, lihat nih yang berhadapan nih sama panjang. Ini tandanya, kasih tanda, ini artinya sama panjang. Dan sejajar, tanda sejajar ini. Yang kedua, yang sisi yang sebelah kiri kanan. Ini juga sejajar, sama panjang. Nah, ini strip 1, yang ini strip 2. Jadi 2 dengan 2, 1 dengan 1. Ini yang sejajarnya. Nah, jadi ada 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Pasangan lainnya ini sama panjang dan sejajar. Kemudian sudut-sudut pada persegi panjang adalah sama besar, merupakan sudut siku-siku. Ini dia yang ada di pinggir-pinggir, di pojok-pojok nih, sudut siku-siku berarti 90 derajat. Nah, kemudian lihat lagi di bukunya, diagonal persegi panjang sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Nah, gambar diagonalnya dari A ke C. Nih, A ke C. Ada 2, satu lagi. Nah, inilah diagonalnya, 2 buah diagonal yang sama panjang. Kemudian membagi 2, ini terbagi 2, ini ada di tengah-tengah, diberi nama ya, tengah-tengah namanya O. Jadi AO sama dengan OC, ini kasih tanda strip 3. Ini AO sama panjang dengan OC. Kemudian berarti DO, ini juga stripnya 3 karena ini sama, ini juga sama ke sini. Nah, sama panjang sehingga terbentuk sudut-sudut. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudut-sudut ini bisa diisi. Nah, berarti latihan sekarang menghitung sudut. Misalkan diketahui sudut BOA. Ini dia BOA. Ini ya, BOA berarti yang ini. Misalkan sudut BOA ini berapa? 30 derajat. 30 derajat. Nah, sehingga semua sudut bisa dicari. Bisa dicari nih, pertama ke sini nih. Nah, masih ingat ya hubungannya? Sudut berpenyiku. Jumlahnya 90 derajat. Kalau ini 30 berarti sebelah sini. Nah, tinggal 90 dikurang 30. Nah, di sini 60 derajat. Nah, kemudian sudut lainnya bisa dicari. Nah, ini berbentuk gambar apa nih? Segitiga ya. Segitiga apa? Segitiga nih, tandanya sama berarti sama kaki. Nah, masih ingat di SD ya, segitiga sama kaki, sudut di kakinya itu sama. Nah, ini sama, berarti ini juga 30. Nah, nanti ini bisa dicari. Nah, terus ini masih ingat juga sudut pada segitiga jumlahnya 180 derajat.
Nah, ini 60, 30 berarti berapa sisanya? Ini kan 60 ya. Nah, berarti yang ini 120. Nah, yang lain bisa dicari, ini berpelurus. Yang ini tolak belakang. Nah, ini berpelurus. Terus semua bisa dicari, diisi semuanya. Nah, begitu cara mengisi sudutnya ya. Nanti bisa mengerjakan latihannya. Nah, terus yang kedua ya, bangun segi 4 yang kedua ini bernama apa yang berarti ini? Ini namanya persegi. Persegi itu kasih nama dulu ya, A, B, C, D. Nah, sifat-sifatnya bagaimana? Sifat-sifat persegi pertama, nah ini ya, sisi-sisinya sama panjang nih, kasih tanda. Nah, sama panjang. Kemudian buat diagonalnya. Buat diagonalnya nih. Satu lagi. Nah, tengahnya diberi nama O. Ya, begitu. Ini sisi yang berhadapan sama panjang, ini juga berhadapan sama panjang. Sama semua, itulah sifat persegi. Kemudian sudutnya. Sudutnya ini sama seperti tadi, siku-siku. Nah, lihat ini diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan membagi sudut ini sama besar. Nah, berarti berapa masing-masingnya? Mudah nih, 90 dibagi 2 aja. Dibagi ini 2 daerah yang sama, jadi masing-masing 45. Ini juga 45. Nah, nanti semua juga bisa dicari. Ini diagonalnya berpotongan di tengah-tengah sehingga sama panjang. AO sama panjang dengan OC. Ini juga DO sama dengan OA sehingga sama juga ini. Nah, sehingga membentuk sama kayak tadi ya, segitiga sama kaki, sudut di kakinya sama. Ini juga 45. Nah, semua bisa dicari. Nah, lanjut ya yang ketiga. Bangun yang ketiga nih namanya jajar genjang. Jajar genjang. Nah, ini ya cara menggambar jajar genjang begini. Nah, ini misalkan nih buat 4 cm, kemudian ke sini lagi 6 cm, nah, kemudian ke atasnya 3 cm. Nah, ini sama ini dengan yang di bawah 4 cm. Nah, gitu. Jajar genjang miring kan? Kemiringannya harus sama. Nah, ini tadi cara membuat kemiringannya, ini 4 cm, ini 2 cm. Nah, nanti dia kemiringannya sama. Nah, gitu. Ini A, B, C, D. Inilah jajar genjang. Lihat sisinya, sisi yang berhadapan sama panjang. Tuh. Ini lagi yang berhadapan sama panjang. Nah, selain sama panjang juga sejajar. Ini AB sejajar, ini tanda sejajar. Kemudian yang kiri kanan ini juga sejajar. Nah, panahnya 2, ini juga panahnya 2. Nah, sejajar. Itu sifat-sifatnya. Kemudian dilihat lagi sudutnya. Sudut A ini berhadapan sama ya bentuknya, berarti sama besar. Kemudian ini juga sama besar, tapi yang ini lancip, yang ini tumpul ya. Maka tandanya 2 gini. Nah, jadi yang sama besar adalah A dengan C, B dengan D. Kemudian dibuat apanya ini? Diagonal. Diagonalnya. 1, yang kedua ini. Diagonalnya tidak sama panjang. Yang ini yang AC lebih panjang, yang BD lebih pendek. Nah, ini diberi nama O, sehingga AO sama dengan OC. Kasih tanda 3 stripnya. Nah, kemudian yang ini DO sama dengan OB. Nah, karena berbeda jadi tandanya, nah begitu ya. Lihat ya, yang sama mana, yang beda yang mana. Nah, ini juga terbentuk sudut-sudutnya.
Kalau ini bukan berpenyiku ya, karena tidak membentuk siku-siku. Nanti dilengkapi dengan baca bukunya ya di rangkuman tadi. Bangun yang keempat, segi empat yang keempat, ini namanya apa yang begini? Belah ketupat. Ya, belah ketupat. Nah, cara menggambarnya mulai dari diagonal. Ini diagonalnya. Diagonal tuh ada di tengah. Ini diagonal pertama. Ini diagonal yang kedua. Beda ya panjangnya. Kasih nama A, B, C, D. Nah, diagonalnya dulu. Nah, baru sisinya dilengkapi. Ini sisi AB. Nah, yang ini AD. Nah, jadi ini namanya belah ketupat. Sisinya itu yang di pinggir. Nah, sisinya sama ya, sama panjang. Nah, kasih tanda sama panjang. Tuh. Terus diagonalnya ada dua, saling berpotongan tegak lurus. Ini tegak lurus membentuk siku-siku. Siku-siku. Dan terbagi dua sama panjang, dikasih nama O. Nah, ini DO sama dengan OB. AO sama dengan OC. Nah, begitu. Sehingga ini membentuk apa ini segini? Segitiga siku-siku. Nah, yang ini ya, segitiga siku-siku. Nah, ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 yang sama ya bentuknya segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berarti ya berlaku rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Ya, masih ingat rumus Pitagoras? A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ya, nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kelima ini namanya layang-layang. Layang-layang. Nah, ini sama dari diagonalnya dulu. Nah, lihat diagonalnya nih 6 cm. Kemudian nih, diagonal kedua bukan dari tengah. Ya. Tuh, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya. Kemudian buat sisinya. Ini sisinya. Ini ya. Inilah layang-layang, diberi nama A, B, C, D, tengahnya O. Nah, ini adalah ya diagonalnya. Beda ya, yang ini panjang, yang ini pendek. Ya, tapi lihat DO sama dengan OB nih. Nah, tapi AO beda dengan OC. Nah, beda. Tidak ada yang sama dulu ya, sendirian. Sisinya sekarang AB sama dengan AD. Ini sama. Yang ini juga sama, DO dengan BC. DC dengan BC ya. Ya. Ini juga membentuk segitiga siku-siku. Ya, yang keenam nih, segi 4 yang keenam. Nah, ini namanya